yang sama yang terjadi di sekolah-sekolah lain. Kasus pertama adalah dugaan rasisme terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Dan yang kedua, dugaan ujaran kebencian terkait pernyataan Islam arogan melalui cuitannya. Abu Janda dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Karena mendapat tekanan dari sejumlah pihak, Abu Janda mengeluarkan klarifikasi dan meminta maaf. Izinkan saya, Yai, Gus, Ustadz, untuk menjelaskan kesalahpahaman tulisan saya di Twitter. Pertama-tama komentar saya itu diviralkan, dipotong, tanpa konteks seolah-olah itu adalah pernyataan mandiri. Padahal itu adalah cuitan jawaban saya ke Ustadz Tengku Zulkarnain yang sedang provokasi sara mengatakan minoritas di Indonesia itu arogan ke mayoritas. Ini tweetnya. Jadi karena itulah keluar kata arogan di tulisan saya. Karena saya menjawab tweet Ustadz Tengku tadi yang mengatakan katanya minoritas di sini arogan ke mayoritas. Yang kedua, komentar tersebut tentunya saya bicara sebagai seorang muslim dalam konteks otokritik. Perihal masalah internal Islam saat ini. Bukan kali ini saja Permadi Arya atau Abu Janda dilaporkan ke polisi. Pegiat media sosial ini telah berulang kali dilaporkan karena kerap melontarkan pernyataan yang kontroversial. Abu Janda diserang, Abu Janda dibela. Bagaimana menyikapi kasus ujaran kebencian terkait pernyataan Islam arogan? Di studio sudah bersama kami Ketua Ikatan Aktivis 98 Immanuel Ebenezer dan tokoh NU Gus Miftah. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, saya ke Mas Immanuel terlebih dahulu. Hari ini diperiksa, kabarnya Mas Immanuel akan mengirimkan 1.000 pengacara. Ya. Sudah ada berapa pengacara yang hadir di Barreskrim Hari ini semua kawan-kawan yang siap mengadvokasi Abu Janda di kalangan kita aktivis 98 sudah siap dengan 1.000 yang kita ini kan sebetulnya bahkan bisa lebih. Karena sampai detik ini yang mau mengadvokasi Abu Janda ini 1.000 pengacara lebih yang akan mendampingi beliau. Nah, kenapa juga kita bela Abu Janda? Kita lihat Abu Janda ini mewakili pandangan kita aktivis 98 yang membela kebinekaan. Okay. Hari ini kita lihat kan Abu Janda di framing seakan-akan aktivis media sosial yang sangat rasis. Tapi saya lihat ada beberapa diksinya yang kita cek tidak ada. Gitu. Makanya kita membela Abu Janda karena satu pandangan, satu frekuensi dengan kita sebagai aktivis 98. Baik. Dan kita juga akan melakukan laporan balik ke mereka yang memframing ini. Baik, maksud Anda framing pemotongan kalimat atau bagaimana? Pemotongan kalimat yang memviralkan dan yang membangun kesan Abu Janda ini sosok yang anti terhadap kebinekaan. Kita bisa lihat, kita bisa tracking juga isi-isi konten-kontennya, tidak ada satupun isi atau konten yang disampaikan Abu Janda atau Permadi Arya ini bernuansa rasis. Gitu. Baik, saya ke Gus Miftah. Selamat malam, Gus. Malam. Baik, Abu Janda ini sering dikatakan bahwa ia adalah salah satu warga Nahdliyin katanya. Tanggapan Gus Miftah terkait dengan pernyataannya dalam cuitan yang mengatakan Islam arogan. Seperti apa, Gus? Yang pertama, jumlah warga Nahdliyin di Indonesia itu menurut survei LSI 49,5% dari seluruh populasi Muslim di Indonesia. Itu artinya ya siapapun boleh ngaku NU, termasuk saudara Permadi Arya. Dan semalam saya ketemu dengan beliaunya di podcastnya Mas Dedi juga saya sampaikan. Lah, cuman persoalannya kemudian saya sampaikan kepada beliau, kalau kemudian membuat statement dan lain sebagainya, jangan sampai ada anggapan bahwa Mas Arya ini mewakili Nahdlatul Ulama. Saya sampaikan itu dan beliau paham. Iya, Gus. Artinya kalau kemudian dikatakan Mas Arya ini orang NU, ya dari 49,5% ya barangkali termasuk Mas Arya. Tapi sekali lagi bahwa kemudian komentar atau tweet dan lain sebagainya yang dia post di medsosnya itu ternyata persoalan pribadi, bukan persoalan Nahdlatul Ulama.
Gitu. Baik, Gus, kemudian terkait dengan cuitannya Abu Janda atau Permadi Arya ini terkait dengan Islam arogan. Tadi Mas Immanuel mengatakan bahwa ini karena penggalan-penggalan kalimat yang kemudian menjadi konteksnya berbeda dengan konteks aslinya. Kalau menurut Gus Miftah seperti apa? Ketika saya diajak untuk podcast di tempatnya Deddy Corbuzier, saya bilang sama Deddy, saya mau datang ke podcast asalkan ada Mas Arya. Tujuannya apa? Supaya saya bisa tabayun. Jangan sampai kemudian saya komentar hanya berdasarkan asumsi. Dan alhamdulillah, begitu tahu saya mau datang, kalau dia datang, Mas Arya datang. Saya sampaikan, sebenarnya betul-betul saya bilang sama dia, sebenarnya maksud kamu itu apa? Beliau menjelaskan, Gus, itu tweet bukan mandiri, tapi merupakan respon kepada Tengku Zul atas tweet sebelumnya. Lah, saya bilang, mungkin Mas, kenapa ini kemudian menjadi miskom yang begitu besar di Indonesia? Karena memang kalimat-kalimatmu ini harusnya, kalau saya loh ya, saya senasihati kepada dia, spesifik merespon tweetnya Tengku Zul. Contoh begini, yang Anda maksud Islam radikal itu seperti apa? Ternyata menurut pemahaman dia adalah Islam transnasional yang selalu membid'ahkan, mengkafirkan budaya-budaya lokal. Lah, saya bilang sama dia, kalau soal itu sama Mas, cuman perbedaannya adalah kontra narasi yang kita buat, perbedaannya adalah dirimu terlalu emosional, sementara kalau saya pikir sebelumnya. Dan Mas Abu Janda bilang, iya Gus, mohon saya dibimbing. Lah, terus saya bilang, dia mengatakan, saya harus bagaimana Gus? Ke depan, saya nggak mempermasalahkan posisimu sebagai apa. Karena dia bilang sama saya, Gus, saya ini seorang striker yang kadang-kadang offset. Saya bilang, kamu mau menjadi striker, menjadi gelandang serang, atau bahkan menjadi wasit sepak bola yang pekerjaannya kesana kemari, lari kesana kemari mencari kesalahan orang lain, saya nggak ada urusan. Cuman ke depannya saya minta Anda lebih arif, lebih bijak. Karena apapun itu, tweetmu mengundang keresahan masyarakat. Terus saya nasihati, kalau memang kamu cinta dengan NU, merasa jadi orang, belajarlah kepada kiai-kiai NU. Ingat Mas Arya, saya bilang, di NU itu ada kaidah wasatiyah. Wasatiyah itu apa? Tawasud, moderat. Kita berada di tengah-tengah. Maka kalau kemudian ada orang menyerang amaliyah kita, tentunya meresponnya dengan cara yang baik. Dan beliau, ya Gus, saya siap minta maaf kalau seperti itu. Saya siap belajar kepada kiai-kiai. Ya, selesai bagi saya. Terus dia bilang, Gus minta saya minta maaf loh. Kalau saya berpendapat, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Adam itu punya kesalahan dan sebaik-baik orang bersalah adalah bertaubat. Ya kalau kamu karena merasa membuat ini rame minta maaf, ya tentunya saya sebagai orang Islam saya memaafkan. Itu aja saya. Baik, saya kembali ke Mas Immanuel. Mas Immanuel dikatakan bahwa memang Abu Janda telah meminta maaf, kemudian telah mengakui kesalahannya, namun bagaimanapun proses hukum masih tetap berjalan. Itu adalah dua hal yang berbeda atau terpisah. Menurut Anda seperti apa? Ya ginilah, kalau persoalan proses hukum kita dukung ya, karena negara kita negara hukum. Semua itu harus dibuktikan kebenarannya di pengadilan. Biar semua tidak punya beranggapan bahwa rezim ini hanya tumpul ke bawah, tumpul ke bawah atau tajam ke atas, tumpul ke bawah. Tidak. Pertama itu, kedua, jangan juga di framing seakan-akan mentang-mentang Abu Janda ini pendukung Jokowi, beliau seakan-akan mewakili pandangan sikap presiden. Tidak. Makanya berbanggalah kita memiliki model-model kiai kayak Gus Miftah atau Nahdlatul Ulama. Saya orang Kristen yang belajar dengan kiai-kiai NU, makanya saya hormat sekali dengan Gus Miftah lah ya. Inilah pandangan Islam yang kita yakin dan yang kita banggakan tentang NU. Mereka tabayun, mereka ketika melakukan tabayun lantas minta maaf, tidak ada teriak-teriak untuk bunuh, aniaya, penggal kepala. Dan inilah contoh ulama atau kiai yang kita hormati. Makanya saya lihat NU lah paling siap untuk berdemokrasi. Di kalangan NU juga banyak orang komen-komen terhadap Abu Janda tidak sepakat dengan pernyataannya. Tapi di sisi lain banyak yang sepakat. Gitu. Mas Immanuel, memang ada pro kontra di media sosial. Namun ada pula yang beranggapan bahwa narasi yang dicuitkan oleh Abu Janda ini dinilai berlebihan.
itu yang menjadikan kemudian ada anggapan masyarakat bahwa Abu Janda ini kesannya seperti ditinggal oleh kelompoknya. Tanggapan Anda? Narasinya narasi yang mana? Kan tidak terbukti yang mana. Soal rasisme yang mana? Nggak ada tuh. Nah, yang marah ini kelompok-kelompok HTI, kelompok-kelompok intoleran yang mereka kecenderungan anti demokrasi, yang pengen membubarkan NKRI. Dan saya bisa buktikan dan faktanya siapa orang-orangnya. Mereka yang hari ini punya sinisme politik, sinisme pribadi terhadap Abu Janda. Oke, tadi kita juga sudah ngobrol dengan Gus Miftah, Mas Iman. Walaupun memang Gus Miftah tadi mengutamakan tabayun, ingin bertemu dengan Permadi Arya di podcastnya, namun tetap kecewa dengan narasi yang dibangun oleh Abu Janda terkait dengan Islam arogan. Ya, soal kecewa kan seperti saya bilang, NU itu lebih siap berdemokratis, lebih siap menerima perbedaan. Soal kekecewaan kan nggak ada yang semua harus sama. Dalam keluarga pun pasti ada sudut pandang yang berbeda antara adik dan kakak, antara anak dan orang tua. Kalau soal ini sih saya rasa hal yang lumrah tuh. Jadi nggak ada apa, tidak ada yang secara prinsip atau secara substansi yang harus dipersoalkan. Persoalan bangsa ini hari ini korupsi di mana-mana itu baru kita enak fight-nya. Kalau persoalan Abu Janda nggak terlalu prinsipil buat bangsa ini. Cari narasi yang menurut katanya publik, yang diklaim publik katanya ini mengganggu. Mana yang mengganggu? Tidak ada. Saya kembali ke Gus Miftah. Gus Miftah tadi Anda setuju bahwa memang narasi yang disusun oleh Permadi Arya ini memang agak sulit ditangkap oleh masyarakat dan kemudian interpretasinya menjadi hal yang negatif ketika itu dicop atau dipotong sebagian. Silakan Gus Miftah. Saya sampai bilang sama beliaunya, saya itu sebenarnya sering berbeda pendapat dengan Mas Arya, tetapi saya juga menghormatinya. Contoh begini, ketika Presiden Perancis itu mengatakan Islam itu agama yang tertinggal gara-gara terpancing dengan pemenggalan kepala seorang guru oleh seorang siswa gara-gara indikasi menghina Nabi Muhammad SAW. Saat itu saya minta kepada Presiden supaya memberikan komentar. Tapi di satu sisi, Mas Arya Permadi ini malah seolah-olah mengejek dengan rumah makan Prancis dan lain sebagainya. Walaupun di satu sisi juga sepakat bahwa saya tidak mau mengatakan boikot kepada produk Prancis karena banyak jamaah saya di Prancis bekerja di Prancis. Nah, saya bilang semalam sama beliaunya, Mas, kalau soal membangun kontra narasi, sama, saya juga membangun kontra narasi. Cuman, mbok ya olah, saya bilang, kalau kamu memang menganggap saya sebagai guru dari NU, dibuat yang lebih santun, lebih beradab. Karena yang saya membuat kecewa itu bukan masalah apa, seolah-olah Mas Abu Janda ini mewakili NU itu saja. Dan dia bilang, iya Gus saya minta maaf dan saya dalam hal ini tidak mewakili NU. Saya hanya di persoalan itu saja sebenarnya. Kalau kemudian saya kecewa ya pasti kecewa. Tapi kan ketika dia menjelaskan kemudian dia minta maaf ya bagi saya clear gitu loh. Baik. Mas Iman, terkait dengan penggunaan narasi yang memang misalnya bisa diimplementasikan berbeda oleh masyarakat. Kemudian menjadi ramai seperti sekarang dan kesannya Abu Janda ini seperti ditinggal oleh rekan-rekannya gitu. Nggak ada yang ditinggal tuh. Yang ditinggal itu mereka yang tidak punya yang memiliki keraguan dalam memilah mana kawan mana lawan. Saya anggap Abu Janda ini adalah kawan dalam kebinekaan, kawan dalam berdemokrasi. Jadi saya dalam hal ini harus berpihak terhadap Abu Janda. Nah, kalau soal tadi Gus Miftah kecewa karena memang seakan-akan Abu Janda ini direpresentatifkan mewakili NU. Jadi wajar NU secara institusional menolak narasi yang diciptakan Abu Janda karena memang kultur NU tidak bisa direpresentatifkan oleh pernyataan-pernyataan Abu Janda karena kan NU kecenderungannya punya kesantunan dalam berdakwah. Karena di sisi lain kita lihat mungkin di mata Kiai NU ini tidak layak karena memang NU tidak seperti itu. Oke, baik. Mas Iman, pertanyaan terakhir. Saat ini masih diperiksa Abu Janda. Tadi kebetulan oleh wartawan tidak tertangkap kamera karena memang Abu Janda tidak melalui pintu depan yang biasa dijaga wartawan. Lewat mana? Jam berapa datangnya? Itu kan pertanyaan teknis, saya nggak mampu menjawabnya. Gitu loh. Oke, baik. Terima kasih Mas Immanuel Ebenezer. Terima kasih juga Gus Miftah telah bergabung sama kami di iNewsroom.